Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tafsir surat Al-Fatihah menggunakan kitab Ad-Durrul Mansur, yaitu karya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ya, pembahasannya lalu kita menjelaskan surat Al-Fatihah itu dari Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian next di Maliki Yaumiddin, itu belum kita bahas. Namun kali ini kita sebelum ke kitab tafsir Al-Bagawi, kita lihat dulu di tafsir Ad-Durrus Mansur mengenai tentang surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim pada baris yang paling atas. Wa kharaja al-Firyabiyu, dan al-Firyabiyu beliau meriwayatkan atau mengeluarkan fi tafsirihi di dalam tafsir beliau an Ibni Abbas dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibnu Abbas. Qala Fatihatul Kitabi, bahwasanya Al-Fatihah sulusal Qur'ani, yaitu sepertiga Al-Qur'an. Umumnya yang kita ketahui bahwasanya kita tahu sepertiga Al-Qur'an itu adalah surat Al-Ikhlas. Namun Al-Firyabiyu di dalam tafsir beliau dari Ibnu Abbas bahwasanya surat Al-Fatihah itu dia itu sepertiga Al-Qur'an, ya. Jadi sepertiga Al-Qur'an itu yang dimaksud adalah bahwasanya Al-Qur'an itu kandungannya, sepertiga kandungan daripada Al-Qur'an itu terdapat pada surat Al-Fatihah. Kemudian ini pun dikuatkan dengan riwayat yang lain, wa akhraja Abdu bin Humaidi, diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Abdu ibni Humaidin di dalam kitab beliau, musnad beliau, bisana didaif dengan sanad yang lemah dari sahabat Ibnu Abbas yang terangkat sampai Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Fatihatul Kitabi, yaitu surat Al-Fatihah, tu'dilu sulusal Quran, yaitu setara atau sebanding dengan sepertiga Al-Quran, ya. Nah, itulah keutamaan surat Al-Fatihah. Kemudian masih banyak lagi keutamaan surat Al-Fatihah, ya. Di dalam kitab Durrus Mansur juga sebelumnya ada pembahasan bahwasanya surat Al-Fatihah tidak diturunkan pada nabi sebelumnya, artinya sebelum Nabi Muhammad. Surat Al-Fatihah itu diturunkan yaitu ketika pada masanya Nabi Muhammad SAW, dan itu tidak ada surat Al-Fatihah itu di Injil maupun di Zabur maupun di kitab Taurat. Kemudian selanjutnya adalah di sini dijelaskan akhraja Abu Syekh di dalam kitab As-Sawab, dikeluarkan oleh Abu Syekh di dalam kitab beliau yang berjudul As-Sawabi, dan Imam Tabrani juga mengeluarkannya, artinya meriwayatkannya juga, wa Ibnu Marduyah. Kemudian Imam Ad-Dailami juga sama mengeluarkan, kemudian Imam Ad-Diya'u Al-Maqdisi juga meriwayatkan di dalam kitab beliau Al-Mukhtarah dari Abu Umamah, dari Abi Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'u unzilna, ada 4 surat yang dia itu diturunkan min kanzi tahtal arsi, yaitu yang diturunkan dari gudang atau di bawah ars, gudang perhiasan di bawah ars. Lam yazal minhu syai'un ghairuhunna,
dan tidak ada yang turun selain daripada 4 surat tersebut, sesuatu pun selain 4 surat tersebut. Maksudnya tidak ada 4 surat selain surat ini yang akan disebutkan ini yang dia itu memiliki keistimewaan, dia itu terdapat atau diturunkan dari kanzi tahtil ars. Kanzi itu sebenarnya apa ya? Kayak peti berharga di bawah ars, yaitu terhimpunnya perhiasan sesuatu yang berharga di bawah ars. Yaitu ada 4 surat. Pertama umul kitab, yaitu maksudnya surat Al-Fatihah. Kemudian ayatu kursi, ayat kursi. Kemudian selanjutnya khawatimis suratul Baqarah, akhir surat Al-Baqarah, ya. Yang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu, itu sampai wansurna minal qaumil kafirin. Kemudian surat Al-Kautsar, ya. Jadi ini 4 surat ini spesial, ya. Dia dari perhiasan atau gudang perhiasan, gudang berharga dari bawah ars. Ars ini makhluknya Allah yang terbesar, ya. Dan 4 ayat ini diturunkan dari sana. Kemudian di dalam riwayat yang lain yang saya garisin kuning, wa akhraja Abu Ubaidah, Ubaid, diriwayatkan oleh Abu Ubaid di dalam kitab beliau Fadailihi. Kitab beliau punya kitab Fadailihi dari Hasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Fatihatul Kitab, barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah, ka'annama qara'a Taurat, maka seakan-akan dia membaca kitab Taurat, wal Injil, dan seakan-akan dia membaca kitab Injil, waz Zabur, dan seakan-akan dia membaca kitab Zabur, wal Furqan, dan seakan-akan dia membaca Al-Quran. Artinya orang yang membaca surat Al-Fatihah maka seakan-akan dia itu mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana orang yang membaca kitab Taurat pada zaman Nabi Musa, atau dia mendapatkan seakan-akan dia membaca Injil, ya. Yang dimana Injil ini dibaca ketika di era Nabi Isa alaihissalam, atau seakan-akan dia membaca kitab Zabur, bahkan dia seakan-akan membaca kitab Al-Furqan. Jadi surat Al-Fatihah ini luar biasa, mencangkup Taurat, Injil, Zabur, dan Furqan. Cukup kita membaca surat Al-Fatihah, maka seakan-akan kita membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Ya, ini keutamaan surat Al-Fatihah yang perlu kita ketahui. Nah, di sini ada lagi keutamaan surat Al-Fatihah. Akhraja Abu Syekh, dikeluarkan Abu Syekh di dalam kitab beliau As-Sawabi an Atha, dari Atha, iza aratta, apabila kamu memiliki keinginan atau punya hajatan, faqra, maka bacalah Fatihatul Kitab hatta takhtimaha, maka bacalah surat Al-Fatihah sampai akhir surat Al-Fatihah, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Tanqudu, maka insya Allah hajat kamu akan dikabulkan, insya Allah, dengan izin Allah, ya. Ini menunjukkan keutamaan surat Al-Fatihah bagi orang yang punya hajat, ya, baik hajat keduniawian maupun hajat-hajat yang lainnya, agar dilancarkan usahanya atau apapun itu, maka dia itu membaca surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Ini
sebagaimana di dalam kitab As-Sawab yang dikeluarkan oleh Abu Syekh, ya, dan diriwayatkan dari Atha. Kemudian banyak lagi keutamaan mengenai surat Al-Fatihah. Di dalam kitab Ad-Durrus Mansur, ya, bahkan surat Al-Fatihah sendiri itu akhraja Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, dan diriwayatkan juga Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu salatin la taqra'u fiha Fatihatul Kitab, seluruh atau setiap-tiap salat yang dimana tidak dibacakan surat Al-Fatihah pada salat tersebut, fahuwa khidaj, maka dia itu kurang. Bahkan di sini dikatakan fahiya khidaj, kurang, fahiya khidaj, kurang, tidak sempurna, fahiya khidaj. Salah satu marrat, sampai 3 kali Rasulullah mengulangi ucapan beliau ketika orang sholat tapi tidak membaca surat Al-Fatihah. Bahkan di dalam surat Al-Fatihah yang biasa kita dengar, ya, bahwasanya kita tahu bahwasanya surat Al-Fatihah itu di sini percakapan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Qasamtu salatu baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi, kata Allah Subhanahu wa taala, salat antara diriku dan antara hambaku, yaitu nisfaini, menjadi 2 bagian. Fanisfu, adapun setengahnya itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa nisfu ha li abdi, dan setengahnya itu untuk hambaku. Wa li abdi masalah, dan untuk hambaku apa yang mereka pinta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u yaqulul abdi, ketika seseorang itu lagi baca surat Al-Fatihah pada ayat alhamdulillahirabbil alamin, fayaqulullah, maka Allah saat itu juga menjawab ucapan hamba tersebut, hamadani, hambaku, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa yaqulul abdu, dan ketika seseorang itu sedang membaca ayat Ar-Rahmanir Rahim, Allah pun menjawab, asna alayya abdi, hambaku sedang memujiku, menyanjungku. Wa yaqulul abdi, dan ketika hambanya sedang membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah menjawab, majadani abdi, itu hambaku majda, memuji. Majda itu artinya adalah memuliakan, mengagungkan Allah, ya. Hambaku sedang mengagungkanku, artinya sedang memuliakan Allah ketika seseorang sedang membaca Maliki Yaumiddin. Wa yaqulul abdu, dan ketika seseorang itu sedang membaca pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka saat itu juga Allah menjawab, fa yaqulullah hadza baini wa baina abdi, ini antara diriku, wa baina abdi, dan antara hambaku. Awalu hali, yang pertama itu untukku, artinya iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Wa akhiru hali abdi, dan akhirnya itu untuk hambaku. Walahu, dan bagi hambaku itu apa yang dia pinta, apa yang dia pinta ke Allah, gitu ya maksudnya. Wa yaqulul abdu, dan
Hambaku itu berkata, ya makanya dikata iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in di sini mencangkup syariat dan hakikat. Ya, di sini kita menyatakan ikrar bahwasanya hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Artinya kalau tanpa Allah ya kita tidak bisa ibadah, tidak bisa menyembah Allah. Artinya kita bisa menyembah Allah ya karena pertolongan Allah. Kita bisa ibadah pun karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah saat itu menjawab, haza di abdi, maka ini untuk hambaku, wali abdi masalah, dan untuk hambaku apa yang dia pinta kepadaku, kata Allah. Ya. Dan riwayat-riwayat lain masih banyak ya. Ini riwayat-riwayat yang lain. Dan itulah keutamaan surat Al-Fatihah ya. Sebenarnya masih banyak ya. Sebenarnya kalau kita baca kitab ini, kalau kita baca full-fullan, tidak sepotong-sepotong, artinya tidak sepenggal-sepenggal kayak seperti ini. Ini sebenarnya banyak banget keutamaan-keutamaan daripada surat Al-Fatihah. Kemudian kita masuk ke dalam kitab Tafsir Al-Bagawi. Tafsir Al-Bagawi yaitu tafsir surat Al-Fatihah. Kemarin kita baru sampai ayat Malik Yaumiddin. Ya. Malik Yaumiddin. Nah ini. Aduh. Ini kepencet ya. Malik Yaumiddin. Nah, ini di sini ya. Qauluhu Malik Yaumiddin. Sekarang menjelaskan ayat Malik Yaumiddin. Melanjutkan pembahasan sebelumnya. Yang merajai hari pembalasan. Wa qara Asim wal Kisai wa Yaqub. Jadi Imam Asim, Imam Kisai dan Yaqub, Imam Yaqub membacanya itu Malik, mimnya panjang. Jadi ma-nya dipanjangin, Maliki Yaumiddin. Wa qara'a akhiruna, sedangkan selain beliau berdua, selain beliau bertiga, Imam Asim, Imam Kisai dan Imam Yaqub, mereka membacanya itu huruf mimnya itu tidak dipanjangkan. Nah, kelihatan ya di situ ya. Huruf mimnya tidak dipanjangkan. Jadi bacanya itu kayak Malik pada surat An-Nas. Malikin Nas ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dan ini sah baca seperti ini. Sesuai dengan qiraah sab'ah, 7 qiraah yang berbeda-beda, dan 7 qiraah ini diperkenankan atau diperbolehkan oleh Rasulullah. Ya, tidak ada yang disalahkan oleh Rasulullah. Emang riwayat yang sampai kepada kita adalah riwayat Hafiz ya. Sebagaimana Imam Kisai, Imam Yaqub dan Imam Asim, mereka pun membaca Malik dengan mim yang dibaca panjang. Adapun yang lain membaca mimnya itu pendek, Maliki Yaumiddin. Ya.
Jadi waqala Abu Ubaidah Malik ajma'a. Malik itu ajma'a, lebih mengumpulkan atau ausa dan lebih luas. Di annahu yuqalu Malik, karena yang demikian itu dikatakan Malik yang merajai abdu, yaitu yang merajai hamba, merajai burung-burung, wadawabi, hewan-hewan melata. Wala yuqalu maliki hazil asya, tidak dikatakan yang memiliki hazil asya, yaitu keseluruhan ini. Ya, yang merajai hari pembalasan, al-malik. Ya, ini. Kemudian pada baris selanjutnya kayaknya di cut dulu ya pembahasannya, soalnya mouse-nya error ya. Nanti kita lanjut lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.